Halo, pada hari ini kita akan pasang audio daily use dan ini spesifikasinya menggunakan subwoofer slim. Mereknya adalah Ground Zero GZTW10F, di mana ini adalah ukuran 10 in slim subwoofer double voice coil. Untuk DSP M-nya ini menggunakan Goldhorn A5 Pro. Ini adalah 8 channel DSP, built-in power amplifier dan juga ada Bluetooth. Ada penambahan speaker pada pintu tengah dengan menggunakan Ground Zero 25 tahun anniversary dengan sistem two-way. Untuk power amplifier subwoofernya di sini menggunakan Crescendo Revolution 5A1. Dan untuk speaker depannya menggunakan Ground Zero Nuclear dengan sistem two-way. Lalu ada pemasangan peredam full dengan menggunakan silent code yang kita kombinasi dengan Ground Zero. Dan pemasangannya ini di mobil Toyota Innova Zenith Hybrid V. Nah, sekarang kita simak yuk proses pemasangannya. Oke, sekarang pada bagian interior mobilnya ini sudah kita bongkar secara keseluruhan dari lantai, pintu, sampai bagian plafon. Nah, sekarang kita lihat dulu dari sisi samping sebelah kanan bagian fender. Ini tepatnya di belakang kompresor AC tengah ya, belum ada perdamnya. Lalu pada bagian sisi kiri di tempat tangki bensinnya ini juga belum ada perdam sama sekali. Pada bagian lantai ini ada beberapa yang sudah dipasang perdam dari bawaan pabrik berupa aspal. Dan pada bagian pintu bagasi ini belum ada perdam sama sekali di bagian dalamnya guys. Nah, sekarang kita akan lihat pada bagian pintu depan sebelah kanan. Ini ada hard cover yang kita sudah lepas karena kita mau lihat pada bagian dalam pintu mobil ini belum ada perdam sama sekali. Jadi kita akan pasang perdam pada bagian pintu ini 2 layer. Dan ini adalah pintu di bagian pintu tengah, di mana ada cover plastik pelindung supaya air nggak masuk. Ini kita akan ganti dengan perdam. Jadi pemasangan perdam pintu tengah juga sama seperti pintu depan. Yang akan kita lakukan pemasangan perdamnya 2 lapis. Oke, kita mulai dari pemasangan perdam lapisan pertama di pintu bagian depan, di mana perdamnya ini menggunakan Ground Zero. Tipenya silver. Untuk ketebalannya adalah 1,7 mili. Bahannya terbuat dari aluminium butir rubber, yang dimana ini anti toksit dan juga tidak berbau, jadi aman pada saat mobil dijemur siang hari dalam keadaan panas. Bahannya lemnya ini tidak menguap. Nah, ini adalah proses pemasangan perdam di lapisan pertama secara keseluruhan yang kita pasang mulai dari bagian atas sampai bagian bawah termasuk bagian tulang mobilnya. Lalu kita lanjut juga untuk pemasangan perdam lapisan kedua yang dimana fungsinya untuk mengurangi getaran dan juga dapat membuat pintu mobil ini seakan-akan menjadi box buat speakernya, sehingga hasil suaranya nanti akan bassnya terasa lebih kuat lagi. Setelah itu cover plastik bawaan mobilnya kita pasang kembali pada bagian mobil pintu depan ini, dan kita pastikan untuk pemasangan kembalinya ini benar-benar rapih. Dan untuk bagian kancing apabila ada yang patah atau pecah kita gantikan dengan menggunakan kancing yang baru. Dan sekarang kita lihat untuk proses pemasangan perdam lapisan pertama di pintu bagian tengah, yang dimana setelah selesai pemasangan perdamnya kita menggunakan alat roll dari silent code fungsinya supaya peredamnya ini dapat menempel secara merata dan dapat merekat dengan sempurna pada bagian ke bodinya. Jadi fungsi pemasangan perdam lapisan pertama ini dapat mengurangi gema yang ditimbulkan pada bagian bodi kalengnya ini dan juga dapat mengurangi getaran. Lalu pada lapisan keduanya kita tambahkan lagi dengan pemasangan perdam Ground Zero juga. Sama halnya seperti pemasangan perdam di pintu bagian depan. Untuk pemasangannya kita buat rapi walaupun perdam ini tidak terlihat ya. Jadi pemasangan perdamnya kita buat vertikal dari atas ke bawah sesuai dengan tulisan Ground Zero-nya. Selain itu juga sambungannya akan terlihat lebih rapi kalau kita pemasangan perdamnya sistem vertikal seperti ini. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat pada bagian kabel original bawaan mobilnya kita tidak tanam perdam. Jadi perdamnya itu menempel pada bagian bodi dulu, baru pada bagian kabelnya dipasangkan kembali ke bagian atasnya perdam. Dan ini adalah hasil finishing dari pemasangan perdam 2 layer di pintu tengah. Dan sekarang kita lihat ini proses pemasangan perdam di bagian atap, yang dimana menggunakan alat roll supaya perdamnya ini dapat menempel secara sempurna pada bagian atap. Dan saran dari kami apabila kalian mau pasang perdam bagian atap atau plafon ini, pilih perdam yang berkualitas bagus, karena kalau tidak bagus perdamnya akan meleleh dan akan jatuh.
Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk lihat proses pemasangan perdam di bagian fender samping belakang, dan juga ini adalah proses pemasangan perdam pada bagian lantai dimulai dari bagasi sampai ke bagian bawah dashboard. Dan ini juga sebagian kabel speakernya sudah kita jalankan menggunakan Chernoff 15 AWG, masih berantakan ya guys, nanti kita akan rapikan. Ini kita fokus dulu untuk lihat proses pemasangan perdam secara keseluruhan di mobil Toyota Innova Zenix ini, dimulai dari pintu, lantai, dan juga plafon. Dan terakhir, bagian pintu bagasinya ini kita juga tambahkan perdam untuk lapisan pertamanya di bagian dalam. Jadi terlihat sekali ya kalau menggunakan alat roll, perdam ini akan menempel secara keseluruhan dan juga merata. Sehingga hasil dari pemasangan perdam ini benar-benar terasa. Karena ada beberapa workshop yang tidak menggunakan alat roll, akhirnya banyak yang komplain bahwa perdamnya ini tidak bekerja dengan sempurna alias masih berisik. Nah, karena penempatan subwoofernya ada di sudut sebelah kiri, yaitu di belakang cover plastik ini, tentunya pemasangan perdam di cover plastik fender roda belakang ini harus ya guys, karena apabila tidak pasang perdam, bagian plastik ini akan bergetar. Tentunya dengan pemasangan perdam aluminium multirubber di bagian cover plastiknya ini akan terasa lebih padat dan juga bassnya lebih solid lagi. Selain menggunakan perdam dengan bahan aluminium multirubber ini, kalian juga bisa pasang pada cover fender ini dengan menggunakan bahan berjenis isolator yang kalian bisa pasang setelah pemasangan perdam aluminium multirubber. Tapi paling enggak pemasangan perdam satu layer dengan menggunakan aluminium multirubber ini juga sudah cukup ya guys. Dan kita lanjut lagi untuk melihat proses pemasangan speaker pintu depan yang dimana menggunakan ground zero nuclear dengan kode GZNK 165SQK. Midwoofer dengan ukuran 6,5 inch ini terbuat dari bahan high-tech Kevlar cone. Capnya terbuat dari bahan Cooper. Ini adalah versi terbaru dari nuclear, di mana bassnya akan terasa lebih galak dari seri sebelumnya, yang dimana speakernya ini didesain oleh orang Jerman langsung. Untuk bagian tweeternya kita letakkan di posisi OEM, ukurannya adalah 1 inch. Tipenya adalah GZNT28SQ. Domnya terbuat dari bahan silk dome dan black anodized aluminium housing, dimana ini pas banget diletakkan pada OEM mobil ini. Nah, untuk penempatan di tempat OEM ini tentunya akan mengurangi kinerja dari tweeter dibandingkan dengan kalau kita custom di pilar A, hasilnya akan terasa lebih bagus. Dan sekarang kita lihat proses instalasi kabel speakernya, di mana menggunakan Chernoff dengan ukuran 15 AWG. Kabel speaker ini sama seperti yang kita gunakan pada speaker pintu depan. Nah, perbedaannya adalah speaker pintu tengah ini menggunakan Ground Zero 25 tahun anniversary, di mana basicnya adalah Ground Zero radioaktif yang di-coated gold, terbuat dari bahan Nomex Spider dan rubber surround. Untuk penempatan tweeternya dengan menggunakan panel dari Toyota Alphard yang kita modifikasi, dan ini pas banget ukurannya 1 inch yang kita letakkan pada bagian door trimnya. Jadi kita sedikit modifikasi di sini dan terkesan OEM look dengan ukuran tweeter 1 inch ini. Bahannya terbuat dari soft dome. Dengan penempatan tweeter di sisi sebelah atas ini, hasil suaranya akan terasa imbang apabila kita duduk di depan dan juga duduk di pintu tengah. Nah, karena mobil ini bermesin hybrid, jadi mana letak baterainya ada di bawah bangku, dan juga customernya tidak mau dekor di pintu bagasi, jadi semua instalasi kabelnya ini kita letakkan pada bagian bawah dashboard, termasuk penempatan sikring cabang isi 2 tadi, dan juga penempatan power amplifier Crescendo Revolution 1A1, yang dimana power amplifier ini untuk mendrive subwoofer dengan daya 1 kali 450 watt. Lalu penempatan DSP-M Goldhorn A5 Pro ini kita letakkan pada bagian konsol tengah, yang dimana kita kasih mounting dulu supaya tidak bergerak. Jadi semua perlengkapan audionya termasuk power dan DSP-nya ini tidak terlihat alias tersembunyi. Untuk DSP-M Goldhorn A5 Pro ini memiliki daya 80 watt kali 8 kelas D power amplifier, dan juga sudah diperlengkapi high-res audio player dengan Bluetooth 5.0, sudah diperlengkapi Wi-Fi, untuk time alignment-nya dan equalizer-nya juga sudah lengkap. Dan sekarang kita mau proses pemasangan perdam pada bagian fender rodanya, yang dimana ini kita bongkar dulu ya bagian cover fendernya. Setelah kita lihat seperti ini, belum ada perdam sama sekali. Ini sudah di coating dengan anti karat ya. Dan ini juga ada kotor sedikit, nanti kita bersihkan dulu sebelum pemasangan perdam pada bagian fender rodanya ini. Yang dimana pemasangan perdam pada roda fender ini kita akan lakukan dengan 2 layer atau 2 lapis. Lapisan pertama ini dengan menggunakan Silent Coat Vibro, yang dimana tebalnya adalah 2 mili.
Bahannya ini terbuat dari aluminium butir rubber. Aluminiumnya ini benar-benar real ya, jadi bahannya kaku, tebal, namun elastis dan bisa mengikuti bentuk bagian roda atau bagian dasar yang kita mau pasang peredam seperti ini. Tentunya finishing dengan menggunakan alat roll supaya peredamnya ini dapat menempel secara merata dan juga tidak mudah lepas, karena peredam silent coat asal Latvia ini memang merupakan standar military grade dari negara asal, dan juga lemnya memiliki daya rekat yang sangat kuat sehingga tahan untuk pemakaian interior mobil atau juga pada bagian eksterior mobil, dan ini juga tahan air. Jadi kalian tidak perlu takut kalau mobilnya ini di steam dengan air ya. Dan ini pemasangannya sangat detail, sampai bagian dalam juga kita kasih peredam. Lalu pemasangannya juga rapat-rapat, tidak ada bagian yang renggang. Nah, pada lapisan keduanya ini kita akan pasang di bagian cover plastik ini. Sebelumnya sudah ada peredam model busa putih, kayaknya tidak terlalu efek. Kita akan copot dan ganti dengan menggunakan peredam silent coat. Tipenya adalah noise isolator, untuk tebalnya 6 mili, dimana bahannya ini menyerupai busa foam, dan lemnya ini mengandung serat fiber yang dimana tahan kena air ataupun juga panasnya mesin. Dan tentunya bahannya ini sangat ringan sehingga cover plastiknya ini aman ya guys, karena ada beberapa workshop yang pasang peredam yang berat sehingga cover plastiknya ini gampang turun dan kancingnya rusak. Nah, kalau ini memang didesain untuk pemasangan di bagian spakboard dan juga bagian plafon. Dan sekarang kita lihat ini pemasangan roda di bagian belakangnya. Sebenarnya prosesnya sama aja seperti di bagian depan. Nah, untuk di bagian belakang ini banyak bagian yang bisa terpasang ya. Jadi bahannya ini akan lebih banyak dipakai di bagian roda belakang, karena roda belakang ini bagiannya full dari sampingnya ini, tidak ada lubang, dan juga sampai bagian atas. Nah, ini ada di bagian tangki bensinnya, jadi dapat mengurangi kebisingan pada roda ini sekitar 40%. Tentunya dengan pemasangan lapisan keduanya juga menggunakan noise isolator pada bagian bodinya. Noise isolatornya ini menggunakan 6 mili tebalnya, sama seperti roda bagian depan yang kita tempelkan langsung pada bagian bodi. Jadi proses pemasangan fender roda depan dan fender roda belakang itu berbeda ya. Dan ini adalah hasil pemasangan di roda bagian belakang 2 layer yang dimana kita ditambahkan di bagian bodinya. Nah, yang terakhir kita akan bahas untuk penempatan subwoofer yang dimana kita letakkan di sudut. Ini adalah tempat dongkrak yang kita modifikasi menjadi box subwoofer. Untuk box subwoofer ini kita custom, termasuk pada bagian grillnya juga kita custom, dimana fungsinya untuk sebagai pengaman supaya subwoofernya ini tidak gampang terbentur dengan barang. Dan subwoofernya sendiri ini menggunakan Ground Zero GZTW10F, dimana ini adalah seri subwoofer slim Ground Zero titanium dengan spesifikasi double voice coil dengan daya 150 watt sampai 450 watt RMS. Bahannya terbuat dari rubber suron IMPP cone dan copper voice coil dengan ukuran 75 mili. Told you that I know these bones will rise again. Now my God decided that he would make him a man. These bones will rise again. He took a handful of mud and a handful of sand. These bones will rise again. Then he decided he would make